Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Pujar Ulfa Mengajar. Perkenalkan, saya Maria Ulfa, dosen program studi Ekonomi Syariah S1 Fakultas Agama Islam Universitas Pamlo, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Materi yang akan dibahas kali ini ada 4, yaitu bunyi dan maksud dari kaidah niat, dasar hukum niat, penerapan kaidah niat dalam bidang muamalah, serta cabang kaidah niat. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Teman-teman mahasiswa dimanapun berada, sebelum masuk di materi kaidah asasiyah pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kaidah asasiyah. Kaidah asasiyah dalam bahasa Indonesia ada kaidah pokok, yaitu kaidah umum yang menjadi pedoman untuk menentukan hukum suatu peristiwa fikih, baik yang memiliki nas maupun tidak. Ada 5 metode fikih utama dalam kaidah asasiyah atau yang dikenal dengan istilah qawaid al-khams, 5 kaidah pokok. 5 kaidah pokok itu adalah kaidah tentang niat, kaidah yakin, kaidah kemudahan, kaidah kemudorotan harus dihilangkan, dan kaidah adat. Bahasan materi pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa baru pun memahami kaidah asasiyah pertama, yaitu kaidah niat, mampu menguraikan dasar hukum kaidah niat, mampu memahami penerapan kaidah niat dalam bidang muamalah, serta cabang kaidah niat. Penasaran dengan materi kali ini? Mari kita mulai pembahasannya. Teman-teman mahasiswa, materi keempat pada pertemuan ini adalah kaidah asasiyah pertama. Bunyi kaidah asasiyah pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perkara itu tergantung pada maksud niatnya. Kaidah ini menempati peranan pokok dalam hukum Islam, sebab seluruh tindakan manusia bergantung pada niat dan maksudnya. Karena itulah, para ulama memberikan perhatian besar terhadap kaidah ini. Niat secara etimologi merupakan bentuk masdar dari wazan kata kerja nawa yanwi. Kata niat itu sendiri dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab dan sering digunakan untuk pengertian tujuan dan maksud, yang mengandung arti sengaja melakukan atau al-qasdu. Sedangkan definisi niat secara terminologi adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yang artinya menyengajak sesuatu disertai dengan melakukan perbuatannya. Ini memiliki arti bahwa ketika seorang muslim sudah memiliki niat, maka ia akan melakukan suatu pekerjaan yang diniatkannya. Sebaliknya, bila seorang muslim tidak memiliki niat, maka ia tidak akan melakukan sesuatu hal tertentu, atau sering kita sebut dengan angan-angan saja. Lalu apa sajakah dasar hukum dari kaidah niat? Dasar hukum kaidah niat berasal dari Al-Quran dan hadis. Dasar hukum dari Al-Quran diantaranya Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yang artinya mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan taatan kepadanya dalam menjalankan agama. Selanjutnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 225 yang artinya
Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukummu karena sumpah yang diniatkan oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sedangkan hadis Nabi yang menjadi pondasi dibangunnya kaidah ini adalah hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi, innamal a'malu binniyati, yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tadi merupakan fondasi dasar dibentuknya kaidah asasi yang pertama. Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengerjakan sesuatu harus diniatkan ikhlas karena mencari keridhaan Allah Ta'ala. Karena setiap perbuatan itu hukumnya digantungkan kepada niat pelakunya. Jika dia mengerjakan sesuatu karena Allah atau untuk beribadah, maka akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Dan jika niatnya dalam mengerjakan sesuatu didasari karena keterpaksaan, karena ria, maka perbuatannya itu tidak akan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan orang yang berbuat sesuatu tanpa didasari niat apapun, maka perbuatannya tersebut tidak akan bernilai ibadah meskipun ia mengerjakan suatu ibadah sholat misalnya, sehingga ibadah sholatnya menjadi tidak sah hukumnya. Niat merupakan keinginan yang berkaitan dengan suatu perbuatan baik saat melakukannya atau sebelumnya. Setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum tidak dapat lepas dari niat, baik pada saat ibadah maupun aktivitas yang berkaitan dengan hukum-hukum taklifi lainnya. Adapun beberapa fungsi dari niat itu sendiri diantaranya, dengan niat bisa dibedakan antara perbuatan nantinya yang bernilai ibadah atau hanya perbuatan yang bersifat biasa saja. Misalnya, makan, minum, bekerja, tidur, dan lain-lain yang merupakan suatu rutinitas kegiatan yang dilakukan setiap hari dan hampir semua orang melakukannya, karena itu merupakan kewajiban. Sekaligus perbuatan, maksud saya sekaligus kebutuhan primer. Semua rutinitas itu akan bernilai ibadah jika dalam mengerjakannya diiringi dengan niat untuk beribadah, serta mengawalinya dengan bismillah. Dengan adanya niat juga akan menjadi pembeda antara suatu jenis ibadah dengan ibadah lainnya. Misalnya, ibadah wudhu, sholat, mandi wajib, puasa di ibadah lainnya yang mana memiliki pengucapan niat yang berbeda-beda. Letak niat berada di permulaan perbuatan ibadah. Pendapat ini melihat kepada susunan redaksi hadis yang mana huruf ba pada kata bin niat memiliki arti musohabah atau memberi. Ini juga berarti bahwa niat merupakan bagian dari suatu perbuatan ibadah. Oleh sebab itu, niat tidak boleh diakhirkan. Namun dalam hal ini, ulama fikih memberikan kelonggaran di dalam pelaksanaan niat karena memiliki kondisi dan kesulitan yang dihadapi ketika hendak melakukan suatu ibadah. Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa bahwa letak niat ada di dalam hati. Namun demikian, karena perbuatan hati itu tidak terlihat, maka ulama menganjurkan tutup niat di dalam hati dan dikuatkan dengan pengucapan niat melalui lisan. Tujuannya adalah untuk lebih mendorong dan membantu menggerakkan hati, sehingga
Ketika seseorang telah berniat di dalam hati tanpa melafazkan niatnya itu, maka hukumnya diperbolehkan. Mengapa? Sebab pada saat berniat, maka hati sudah diarahkan untuk melakukan perbuatan yang cenderung kepada apa yang ingin dilakukan, sebagaimana yang diniatkan oleh hatinya. Perbuatan seorang muslim bisa bernilai ibadah dan diterima oleh Allah apabila memiliki 3 syarat penting, yaitu pertama, niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Cirinya adalah tidak ada tendensi nafsu keduniawian. Kedua, perbuatan yang diniatkan harus perbuatan yang sejalan dengan nilai-nilai yang disyariatkan dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, ibadah harus mengikuti petunjuk dari Rasulullah agar tidak tergolong dalam perbuatan bid'ah dan tertolak. Ketiga, mengerjakan perbuatan yang diniatkan sampai selesainya perbuatan ibadah tersebut. Artinya, bahwa niat harus tetap berlanjut hingga akhir ritual ibadah. Tidak boleh hilang atau berubah di tengah jalan, karena bisa mengakibatkan ibadahnya menjadi batal secara hukum. Di dalam niat juga ada yang dinamakan dengan ta'yin niat. Maksud dari ta'yin niat adalah pelaku suatu perbuatan ibadah harus merinci atau melakukan taksis pada suatu perbuatan ibadah yang diniatkannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menentukan objek perbuatan ibadah secara khusus pada jenis perbuatan ibadah tertentu. Contohnya, ketika seorang berniat mendirikan sholat, selanjutnya ia harus menentukan subjenis dari sholat tersebut. Hendak sholat apa? Apakah sholat duhur, apakah sholat asar, sholat sunnah qobliyah, asar, dan seterusnya. Inilah yang kemudian disebut dengan ta'yin. Ta'yin niat harus dilakukan untuk memperjelas jenis ibadah yang dilakukan dikarenakan banyaknya jenis perbuatan ibadah yang harus dikerjakan. Misalnya, toharoh atau bersuci. Ada bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas besar, ada bersuci dari hadas kecil ataupun pertengahan. Misalnya lagi zakat, ada zakat harta, ada zakat fitrah, dan seterusnya. Beberapa contoh penerapan kaidah niat dalam hal muamalah diantaranya: pertama, ketika seseorang mengatakan, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Meskipun ucapan tadi adalah hibah, tapi dengan permintaan uang, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli dengan segala akibatnya. Contoh kedua, Fatimah pergi ke pasar untuk membeli buah anggur untuk ia makan di rumah atau dijual kembali. Maka hukumnya itu diperbolehkan. Tapi jika Fatimah pergi ke pasar membeli anggur dengan niat ingin menjadikannya sebagai dasar membuat khamar, maka hukumnya haram. Dalam pembahasan kaidah niat, ada beberapa cabang kaidah yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, kaidah dengan bunyi la thawaba illa bin niyati, yang artinya tidak ada pahala perbuatan kecuali dengan niat. Kaidah ini memberikan pedoman untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang bukan bernilai ibadah, baik itu ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang amnah. Contohnya, orang tidak makan dan minum mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Apabila dalam melakukan perbuatan tersebut tidak disertai niat, maka perbuatan itu tidak akan bernilai pahala. Beda halnya jika disertai niat puasa sunnah misalnya, maka
Perbuatan tersebut tentu akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kedua, kaidah dengan bunyi ma la yustaratu ta'arudu lahu jumlatan wala tafsilan ida ainuhu wa akhta lan yadur, yang artinya suatu perbuatan yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan dan diperinci, bila diperinci dan kemudian salah, maka hukumnya tidak apa-apa. Untuk itu, ulama fikih berpendapat bahwa jika ada orang yang hendak sholat duhur, kemudian ia berniat melaksanakan sholat duhur di Masjidil Haram, padahal ia melaksanakan sholat di masjid dekat rumahnya, maka hukum sholatnya tidak batal, karena niatnya sudah dipenuhi dan ada keliru pada kata tempatnya saja. Keliru menyebutkan tempat tidak ada hubungannya dengan niat sholat secara garis besar maupun secara rinci. Ketiga, kaidah dengan bunyi ma yustaratu fihi ta'in fal khata'u fihi mubtilun, yang artinya perbuatan yang disyaratkan disertai dengan niat yang diperinci, kemudian keliru dalam menyebutkan rinciannya, maka bisa membatalkan suatu perbuatan ibadah. Untuk itu, ulama fikih berpendapat bahwa niat orang yang hendak melakukan sholat duhur, tetapi niat sholatnya asar, maka sholat duhurnya hukumnya adalah batal. Keempat, kaidah dengan bunyi maqasidul lafzi ala niyatil lafid, yang artinya tujuan melafadzkan ucapan adalah sesuai dengan niat orang yang mengucapkan lafaz tersebut. Contohnya, jika seorang sedang sholat membaca Al-Quran dalam sholatnya dengan tujuan memang untuk sholat, maka hukumnya adalah boleh. Tapi ketika orang itu membaca ayat tertentu dengan tujuan agar orang lain mengetahui bahwa ia sedang mengerjakan sholat, maka sholatnya batal. Teman-teman semua, berdasarkan kepada pembahasan materi kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan, yaitu niat memiliki peranan penting bagi seorang muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena dengan niat, kita bisa melihat status ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim itu sendiri. Apakah dia melakukan perbuatan tersebut niatnya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dengan melakukan perbuatan yang diperintahkan atau yang disunahkan atau yang dibolehkan oleh agama, atau dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat kepada Allah tetapi semata-mata karena kebiasaan saja. Dengan kata lain, niat atau motif yang ada di dalam hati nurani seseorang sewaktu melakukan suatu perbuatan menjadi tolak ukur amal yang ia lakukan. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Aira. Aku berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun, aku ingin kuliah. Aku ingin bekerja menjadi pegawai bank yang penghasilannya lumayan. Waktu itu, selesai mengurus kebun orang tuaku, aku mendapat informasi dari temanku tentang prodi ekonomi syariah yang ada di Universitas Pamulang. Tanpa pikir panjang, aku bergegas menuju Universitas Pamulang dengan penuh semangat. Karena aku juga mendapat informasi dari temanku kalau di sana biayanya murah dan juga bebas uang gedung. Sesampainya di sana, aku langsung menuju tempat pendaftaran dan ternyata benar,
Biaya kuliah di sini murah karena dapat diangsur 200.000 per angsuran. Terlebih lagi, aku dibuat terkesima karena biaya yang semurah ini, tapi sudah dapat fasilitas yang sangat mewah. Aku sangat bersyukur